Saya ke sini sampai terpecah itu. Jadi saya bisa mengungsi keluar. Iya. Saya mengungsi keluar lantaran masalah penuh. Iya. Jadi saya tidur di emperan. Bapak Hermanto, parkirkan dagangannya dulu, Pak. Dilepas dulu, Pak, maskernya. Bapak jual apa aja nih? Ada perlengkapan wanita semua rata-rata saya lihat di sini ya. Iya, Pak. Ini udah berapa lama Bapak dagang? Udah 6 tahun, 7 tahun lah, Pak. 7 tahun. Ya. Barang-barang ini Bapak dapat dari mana? Ya, belanja, Pak. Modelnya waktu itu dapat dari mana, Pak? Utang. Utang sama siapa? Saudara Sama saudara. Iya. Berapa waktu itu utangnya, Pak? utang 500. Udah dipulangin? Udah. Dan sekarang tidak ada hutang sama sekali dalam hidup Bapak? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Tunggakan sekolah juga nggak ada? Tugas ke sekolah ada, Pak. Berapa? 1.500.000 sama Terus? uang baju 1.200.000. Berarti total 2,7 Iya. yang perlu Bapak adakan uangnya untuk keperluan anak. Iya. Anak berapa semua? Anak semua 5. Lima-limanya aman? Aman ya. Sekolahnya aman? Aman. Yang 3, yang 2 nggak sekolah, yang kecil cewek belum masuk sekolah. Baik, ya saya akan bicara sama anak nanti. Ya, istri ada kerja nggak? Ya di rumah, Pak, nggak ada kerja, dagang kecil-kecilan. Oh, kecil-kecilan. Iya. Anak ada yang bekerja? Ada satu kerja di OB di Cikarang. Sebagai OB Iya. di daerah Cikarang. Iya. Ada lagi yang kerja, Pak? Di bengkel, Pak. Di bengkel? Di nolongin orang. Nolongin orang. Iya. Ya udah, saya mau ketemu sama anaknya, Pak. Karena saya kerja di bengkel situ, Pak. Namanya Agus. Namanya Agus. Iya. Ya udah, Pak. Yuk kita sekarang ke sana. Ini dia dibawa, Pak. Ya. Bapak udah dagang dari jam berapa sampai jam berapa ini? Saya berangkat paling lambat jam 8, pulang maghrib. Nggak pernah mencoba lebih malam lagi? Paling lama saya pulang jam setengah 8, Pak. Paling malam itu ya? Ya, itu jalan jauh banget itu. Nama saya Hermanto, umur saya 50. Pekerjaan saya dagang aksesoris keliling. Tadi saya pas dagang keliling, Bapak Breo menipuk saya. Nah, terus saya disuruh minggir. Saya lihat sebelah saya ada lagi polisi. Saya langsung deg-degan. Bapak itu menanyain pekerjaan saya, anak saya, dan istri saya. Gus? Sini. Bapak, nama kamu siapa? Bagus, Pak. Anak keberapa? Pertama, Dikasih pendidikan sama ayah sampai bangku sekolah mana? kelas 3 SMP, Sekarang umur berapa? umur 24. 24. Kamu masih kerja di bengkel? Hanya bantu-bantu, betul? Dikasih upah berapa kamu kerja di bengkel? Kalau lagi rame ya banyak, kalau lagi sedikit ya cuma buat jajan aja. Baik, Bapak, apa yang Bapak rasa saat ini? Kok kayak terseduh-seduh sekali menangis ya, Pak? Enggak tegang lihat anaknya seperti ini. Kamu dalam satu hari bisa ngumpulin berapa? Bisa nabung berapa? Ya kalau buat sekarang gak menentu sih, Pak. Kalau lagi rame bisa nabung 10.000 atau 15.000. Kalau lagi nggak ada, ya paling secukupnya. Nggak pernah kasih ke ayah uangnya? Ya kalau ngasih, kalau lagi dapat kerjaan lagi banyak, paling ngasih ke orang tua. Ngasih berapa yang terakhir? 150 apa 200 sebulan sekali itu. Betul, Pak? Benar. Cukup nggak itu? Ya bagaimana, itu aja dapat syukur saya, Pak.
Adik-adik kamu pada kerja semua? Yang satu kerja, yang satunya kan yang lainnya masih pada sekolah. Betul. Ya. Saya mau Agus tetap konsisten dengan pekerjaannya. Nanti kelak siapa tahu kamu bisa punya bengkel sendiri. Amin. Sekarang Agus sama orang tuanya, kita bersama-sama ke rumah. Karena saya mau ketemu sama adik-adiknya dia, Pak. Mau ketemu sama adik-adiknya dia dan ketemu dengan istrinya juga. Ya. Ya udah, sekarang kita berangkat. Tapi saya minta izin dulu. Boleh, silakan. Ya, Habis ditanyain, diajak anak saya dan sama saya langsung pergi ke rumah. Ingin ketemu istri sama anak saya yang di rumah. Saya ajak dia ke rumah untuk ketemu anak dan istri saya. Yang mana rumahnya, Pak? Ini Pak. Ini. Ya. Sini, Pak. Assalamualaikum. Ini ada siapa? Ada istri? Iya, istri. Dan anak? Iya. Silakan keluar dulu, Bu. Kita bicara di depan. Mari, mari, mari. Saya sangat terkejut sekali. Rumah Bapak 2 lantai. Iya. Benar? Ya 2 lantai. Cuma ini rumah mertua peninggalannya. Yang di atas dipakai tapi kan? Enggak. Kenapa Cuman nggak dipakai? Waktu banjir. Kalau banjir baru kita pindah ke atas. Tadi ketika saya manggil istri sama anaknya, rumah Bapak tuh gelap sekali. Kenapa rumah tersebut bisa gelap? Saya perlu tahu langsung, ya. Iya. Untuk istri dan anak-anak tetap di sini, jangan kemana-mana. Bapak temenin saya masuk ke dalam rumahnya, ya. Yuk. Ayo, Pak. Ini lampunya nggak bisa dinyalain, Pak. Ini konslet semalam Pak. Oke, baik. Ya, ini TV bisa nyala nggak? Bisa. Oke, kipas masih bagus ya. Ya. Baik, nah sekarang kita ke ruangan yang lain, Pak. Ini dapur. Bapak sudah punya kompor gas. Dan untuk keperluan rumah tangga, Bapak sudah punya rice cooker, sudah punya blender. Ini ruangan apa, Pak? Kok kamarnya begini? Iya itu kamar anak-anak Pak. Ini anak yang Agus ya? Yang nomor 2, Agus di atas. Itu sendirian. Sini, Pak, ini ada 2 kamar nih di dalam. Kamar anak yang keberapa? Yang nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3 sama nomor 4. Ya, yang Ini SMK. masih pakai tikar ya? Yang pakai kayak gini Ya. semua Pak. Lihat, Pak, ini tempat tidur kotor sekali. Pak, anak kalau sakit keluarin biaya lagi, Pak. Benar Pak. Bayangkan kalau anaknya sakit, Pak. Karena kondisi rumah tidak bersih, Pak. Sebenarnya saya nggak tahu, tapi bagaimana dibeli ini ke puja. Pas makan Pak. Sebelahnya lagi kamar siapa itu? Ini yang kerja di OB itu Pak. Yang kerja di OB? Iya. Yuk, kita lihat bersama-sama. Ini ya, Pak? Iya. Itu siapa yang bisa main gitar? Anak yang kerja itu Pak. Yang kerja jadi OB? Ada nggak di depan orangnya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kerja. Ya udah. Saya mau lihat lantai 2-nya, Pak. Boleh? Boleh Pak. Ya, kita lihat ya. Yuk. Pak, kita naik ke lantai 2, saya ingin tahu. Boleh kan? Kalau boleh teman kesapikan nggak usah aja Pak naik ke atas. Kenapa? Takut rubuh. Takut rubuh? Ya. Baik ya. Oke, kalau gitu saya setuju dengan Bapak. Jadi kita nggak perlu naik ke atas, kita langsung aja bicara dengan istri dan anak-anak, Pak. Mari, yuk. Bapak Anton di sebelah saya. Pak Anto, ya tadi Bapak sempat merasakan terharu ya ketika saya bahas masalah tempat tidurnya kotor. Sebenarnya Bapak nggak mau kasih kehidupan yang seperti itu. Ya, ini mau tidak mau, anak-anak harus tidur di tempat yang tidak bersih. Iya. Nah, ketika saya mau naik ke lantai 2, Pak, Bapak melarang saya. Karena itu yang biasanya Bapak pakai ketika dapat musibah banjir di lingkungan ini. Betul. Dan terus ketika banjir, Bapak kan nggak bisa kemana-mana. Bagaimana Bapak makan? Bagaimana Bapak minum? Waktu saya banjir,
pas tahun baru banjirnya gede banget sampai ke loteng ini. Sampai Saya ke loteng? Iya, saya kan nginep di atas. Iya. Sampai 2 hari, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi anak saya yang suruh dirakit pisang, ditusuk sama dia, Pak. Ya. Itu mulut saya ke sini sampai terpecah itu. Jadi saya bisa mengungsi keluar. Iya. Saya mengungsi keluar lantaran masalah penuh. Ya. Jadi saya tidur di emperan. Ya ampun, Ibu ternyata pernah dapat musibah yang sangat merugikan keluarga. Ya, mau pindah juga karena biaya pasti tidak ada. Ya. Mau makan juga mau tidak mau ya harus bersabar. Terus bagaimana Bu, sebagai seorang istri apa yang Ibu lakukan ketika itu? Ketika itu saya juga membantu suami saya kan nggak ikut keluar mengurusin anak-anak. Anak Ya. saya yang ini pun kemudian demam, sakit sampai saya minta obat di tempat posko. Pak, anaknya ada 5. Iya. Ini cuma ada 3. Duanya kemana? Yang SMK di sekolah. Masih sekolah. Iya, Yang satunya lagi kemana? itu kerja di OB itu. Saya mau bicara sama anak ini dulu. Ini namanya Agus. Saya udah bicara sama kamu. Kamu namanya siapa? Rahul. Siapa? Rahul. Rahul. Kamu umur berapa, Nak? 12. 12 tahun. Sekolah nggak? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 8. Masih sekolah kan? Masih. Buku ada? Seragam ada? Sepatu ada? Ada. Ada. Pak, anaknya malu-malu yang pakai baju merah. Agus sih emang udah luar biasa, dia udah mau kerja ya. Istrinya juga udah punya kemauan setia nemanin dan buka usaha di rumah. Bapak masih semangat jualan ini. Tinggal anak yang nomor 2 saja tuh dengan nomor yang pertama ya, Pak. Nomor 3. Nomor 3, mungkin ya kita doakan aja dia kelak bisa jadi orang sukses. Amin ya Allah. Ya, dan anak ini bisa lanjutkan sekolahnya juga. Ya, baik, saya sudah tahu apa yang terjadi dalam keluarga ini. Ajudan! Siap! Bapak Anto, lihat saya. Saya salut sama Bapak ini. Ya. Tetap semangat cari uang. Ketika dapat musibah, Bapak yang paling repot. Iya. Carikan makanan buat keluarga. Sampai tidur di emperan, Pak, bayangin. Saya benar-benar beruntung bisa kenal sama Bapak Anto ini. Ya. Saya ucapkan selamat Bapak Anto berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah, Pak.